Selamat datang di channel Genetros TV. Sekarang kita akan mengungkap berbagai fakta mengejutkan di balik pembuatan salah satu franchise film paling legendaris sepanjang masa, Star Wars. Wokey religions and ancient weapons are no match for a good blaster at your side. Bermula dari George Lucas yang awalnya ingin membuat film, terinspirasi dari opera luar angkasa klasik. Namun, ide awal Star Wars sangat berbeda dari yang kita kenal sekarang. Film ini awalnya berjudul The Star Wars, dan tokoh Luke Skywalker tadinya seorang jenderal tua bernama Luke Starkiller. Dalam pembuatan film pertama yaitu A New Hope, penuh dengan tantangan. Studio tidak percaya bahwa film ini akan sukses, bahkan banyak kru yang menganggap film ini akan gagal. Salah satu fakta uniknya, kostum Darth Vader hampir tidak dirancang dengan helm, tapi Lucas bersikeras agar terlihat lebih menyeramkan. Apa jangan-jangan Lucas kepikiran kalau Darth Vader nggak pakai helm bakalan ketilang kali ya? Nah, film Star Wars ini mengubah dunia perfilman dengan teknologi revolusioner, mulai dari efek visualnya menggunakan miniatur dan animasi stop motion. Di mana sementara itu Industrial Light and Magic didirikan khusus untuk menciptakan efek yang belum pernah ada sebelumnya. Bahkan suara lightsaber yang ikonik dihasilkan dari mikrofon yang menyentuh kabel listrik. Maksudnya suara ini. Nah, jadi pada awalnya aktor Harrison Ford bukan pilihan pertama untuk memerankan Han Solo. Peran itu awalnya ditawarkan kepada Al Pacino dan Burt Reynolds. Namun selain itu, Chewbacca terinspirasi dari anjing peliharaan George Lucas. Dan fakta lucu lainnya, Yoda awalnya hampir diperankan oleh monyet sebelum menggunakan boneka ikonik yang dikenalkan Frank Oz. And helped Frank Oz perform Yoda in The Empire Strikes Back. Kebayang nggak sih kalau misalnya monyet jadi pemeran film? Gimana ngaturnya ya? Apa jangan-jangan monyet emang bisa jadi pemeran? I know what you're thinking. What's with the monkey? Kalian tahu nggak sih guys, kemunculan Baby Yoda menjadi viral di internet dan sosial media pada waktu itu. Dan mulai dari teori hubungannya dengan semua sequel film Star Wars, sampai-sampai Baby Yoda ini dijadikan komik meme yang lucu. Aku melihat teman-temanku pergi berlibur, sedangkan Q harus berjuang melakukan 12 sel supaya nggak kehabisan. Berdasarkan teori warganet, Baby Yoda merupakan versi The Child atau versi kecilnya dari Jedi Master Yoda, yang merupakan guru Jedi dari Luke Skywalker. Spesies misterius dari Gorgo dan Yoda ini pun digambarkan sebagai makhluk berwarna hijau yang punya hubungan kuat dengan Force. Spesies ini juga terkenal sebagai makhluk yang bisa hidup dalam waktu yang sangat lama. Bahkan meski terlihat dan bertindak seperti anak kecil, Grogu sebenarnya sudah berusia 50 tahun ketika pertama kali muncul dalam serial The Mandalorian. Jadi sosok Grogu kita sebut aja Baby Yoda yang muncul dalam serial The Mandalorian memiliki wujud nyata di mana ini bukan sekedar efek visual CGI aja. Bahkan kabarnya pembuatan wujud nyata yang mirip seperti boneka dari Grogu untuk serial ini memakan biaya hingga $5 juta atau sekitar 76,8 miliar rupiah loh. Hal ini terungkap melalui pernyataan Adam Pally yang merupakan salah satu pemeran Stormtrooper pada musim pertama serialnya. Pada salah satu adegan, Pally harus memukul boneka Grogu yang menjadi properti syutingnya dengan cukup keras. You broke into something that you would also think like this would maybe not be with the way your career was heading. You were in The Mandalorian. Yes, I was in The Mandalorian. You and Jason Sudeikis. Me and Suds. Played Yeah. played Stormtroopers. We played Stormtroopers. Yeah, another odd choice. But you actually wore the suit. we wore the suits. It was awesome. I mean, to get to do that was so cool. And we had bikes that were like on hydraulics, and I punched Baby Yoda. You did. I feel like people might think that's a joke, but in this scene, you really did punch Baby Yoda. Yes, and I can't stress this enough. The scene called for it. Yeah. See? Take a peek. Everything's fine. What is that? I don't know. It's a pet or something. A pet? Ah! Serves you right.
Tim produksi kabarnya langsung menghentikan proses produksinya sementara untuk memberitahu Pali bahwa boneka tersebut berharga 5 juta dolar, sehingga harus hati-hati saat memukulnya. Setelah tahu harga bonekanya, Pali kabarnya sampai meleset 3 kali saat harus memukul boneka Grogu saking takut harus membayar ganti rugi. Ya gimana ya, kalau jadi Paul, salah maksudnya Pali sebagai aktor yang pengen perannya jadi totalitas malah jadi takut karena ganti rugi. Properti auto lemes deh, mana belum dibayar lagi biaya syuting. Jadi Star Wars bukan sekedar film, tetapi menjadi fenomena budaya. Dengan trilogi, serial dan merchandise-nya, franchise ini menciptakan dampak yang melampaui layar lebar, menjadikannya bagian penting dalam budaya pop dunia. Bahkan salah satu senjata dari Star Wars yang bikin kita terus kepikiran dan terngiang-ngiang dengan suaranya yaitu lightsaber. Lightsaber ini digunakan oleh Jedi dan Sith. Bentuknya seperti tabung kecil sepanjang kurang lebih 30 cm dengan sebuah tombol. Bila tombol ini tekan, maka senjata ini akan mengeluarkan energi magnet berbentuk cahaya sepanjang 1 meter dengan ciri khasnya. Kalau kalian pengen seperti bahkan menjadi Jedi dalam seri Star Wars, bisa banget. Kalian bisa check out lightsaber ini, untuk link ada di deskripsi ya. Jadi itulah fakta-fakta menarik di balik Star Wars. Film ini tidak hanya sebuah karya sinematik, tapi juga tonggak sejarah budaya pop dunia. Kalau ada detail ataupun materi yang kurang, kalian bisa banget buat nambahin di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. May the force be with you. See you in the next video.